Masih banyak yang belum kita capai. Rencana pun bisa saja tertunda karena pandemi ini datang. Hai semuanya, masih tetap semangat kan? Selamat datang di channel aku, Widya Sarlina. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya, dimanapun kalian berada. Pelajari produk yang kalian beli itu mulai dengan angka yang paling minim. Sekarang investasi bisa dimulai dengan Rp100.000 aja kok. Bahkan ada yang Rp10.000 dari reksadana obligasi. Mulailah dengan uang seminim mungkin. Anggap aja ini sebagai biaya kursus untuk belajar mencari tahu apa sih investasi yang cocok. Lalu muncul pertanyaan, beli reksadana di mana kak? Anyway, aku nggak ada sponsor dari siapapun, karena di sini aku hanya ingin sharing pengalaman aku. Di zaman yang udah canggih dan serba online seperti sekarang ini, apa-apa bisa dibeli secara online, termasuk investasi.
Kita nggak perlu nih beli aset investasi ke kantor manajemen sekuritas. Kita juga bisa beli secara online. Ada banyak aplikasi yang perlu kalian lihat dan kalian coba. Ada Bareksa, ada Bibit, Ajaib, dan banyak lagi yang lainnya. Kalau aku pribadi sih beli reksadana itu di Bibit. Kalian tinggal download aplikasinya, masukkan identitas, KTP, dan data-data pendukung lainnya. Ikuti aja petunjuknya. Dan nanti ada beberapa pertanyaan yang mengarahkan kalian pada profil risiko kalian. Profil risiko agresif, ada konservatif, ada moderat. Tiap orang berbeda-beda ya. Jujur aplikasi ini sangat familiar, bahasanya juga mudah dipahami. Dan aplikasi ini mempunyai manajer investasi rekomendasi robo-advisor, yaitu nanti teman-teman akan diarahkan pada produk investasi sesuai dengan profil risiko teman-teman. Untuk investor pemula, boleh langsung mengikuti rekomendasi robo-advisor. Tapi jika kalian sudah paham tentang capital market, sudah paham tentang pergerakan pasar, kalian juga bisa memilih produk investasi sesuai dengan keinginan kalian. Nah, itu terserah kalian ya. Oh iya, reksadana ini sangat cocok untuk kalian yang sibuk bekerja dan tidak bisa mengecek IDX atau ISHG setiap harinya. Reksadana adalah kumpulan orang-orang yang tidak punya waktu untuk belajar, nggak punya pengetahuan tentang ekonomi yang cukup, dan nggak punya banyak uang. Lalu mempercayakan uang yang dipunya kepada manajer investasi yang telah berpengalaman dan bekerja secara profesional di perusahaan aset manajemen. Dan dana investor ini dikelola dalam bentuk reksadana. Udah jauh banget nih kak bahasanya. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya, biar lebih paham aja. Manajer investasi. Apa itu manajer investasi kak? Dan bagaimana mencari manajer investasi yang paling baik? Nah, manajer investasi ini adalah pihak dari perusahaan yang diberikan kewenangan untuk mengelola dana investor ke dalam portofolio yang dinamakan reksadana. MI ini sudah memiliki izin dari pihak otoritas pasar modal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Gimana cara dapetin MI yang baik kak? Orang yang sudah berpengalaman dan memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola dana investor. Aku mau ngingetin teman-teman juga nih,
Untuk yang sudah memulai investasi, pastikan dulu dana darurat kan sudah aman ya. Nah, sebenarnya itu untuk keuangan yang sehat dimulai dari dana darurat. Dana darurat, asuransi, ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan lain-lain, baru ke investasi. Tapi di zaman milenial sekarang ini, anak-anak milenial lebih memilih investasi. Sebenarnya dari dana darurat dulu ya. Nah, aku kasih contoh, misalnya kalian masih single atau belum berkeluarga, jangka panjang ini lebih baik ya. Dulu memang bisa 3 kali pengeluaran, tapi karena seperti pandemi ini, lebih baik ngambil waktu yang lebih panjang, yaitu 6 kali. Nah, 6 kali pengeluaran kalian setiap bulannya. Misalnya kalian single, memiliki pengeluaran setiap bulan itu 5 juta rupiah, maka 6 kali 5 juta rupiah, yaitu 30 juta rupiah. Dari dana darurat 30 juta rupiah ini, kalian bisa membaginya 50-50, 50%, yaitu 50%-nya kalian simpan di bank atau dalam bentuk deposito yang kalian sudah tahu kapan bisa diambil, atau dibiarin aja di tabungan juga bisa di bank. Dan 50%-nya lagi kalian putar uangnya dengan cara investasi. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Dan jadi dari dana darurat dulu nih, baru asuransi dan investasi. Bukan dari investasi dulu ya, tapi kalian juga harus ada saving money di tabungan kalian. Sampai di sini paham ya teman-teman ya. Kalau bingung di awal sih nggak apa-apa, berarti kalian sudah mulai mencari tahu lebih dalam lagi mana sih tentang keuangan ini, karena keuangan itu luas ya, investasi itu juga luas. Next question yang pasti keluar dari benak kalian yaitu, investasi apa nih kak yang cocok buat aku? Nah, kata Felicia Putri, dia adalah seorang investment storyteller. Investasi itu kayak cari jodoh, bukan cari yang paling baik, tapi cari yang paling cocok. Makanya mulai aja dulu, start with your goal, dan cobalah untuk menabung rutin setiap bulannya. Aku juga nggak bisa nih merekomendasikan kalian produk investasi yang mana yang cocok, karena setiap orang itu berbeda-beda profil resikonya. Yang penting kalian ingat adalah, buat kalian yang baru ingin memulai berinvestasi, mulai dengan tujuan investasi. Apa sih tujuan investasi kalian? Dan dari tujuan dan profil risiko kalian, maka akan berpengaruh pada jenis aset investasi. Investasi keuangan ini memang penting, tapi lebih penting lagi investasi pada diri sendiri. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan untuk terus belajar dan belajar. Waktu merupakan teman terbaik untuk investor. Semakin cepat memulai, maka semakin cepat untuk mencapai tujuan keuangan. Sekian dulu dari aku. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk mendengarkan cerita aku dengan menonton video aku. Dukung aku dengan mensupport channel ini ya, dengan cara subscribe channel ini, like, dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum. Lupa subscribe.